Sampai kesimpulan. Sampai kesimpulan. Oh, udah kesimpulan ya? Sebentar. Ini ya. Oke, coba dimulai dari sini nih. Kesimpulan, silakan. Silakan. Materi. Ya, dalam hal ini kesimpulan dapat kita tangkap daripada pembahasan ini adalah bahwasannya media merupakan sarana komunikasi bagi masyarakat yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau penghubung. Dan media massa meliputi ada media cetak, media elektronik, dan juga media online. Di zaman milenial seperti ini ataupun generasi Z seperti ini, bahwasannya media online merupakan media yang sangat berpengaruh, apalagi kita dalam keadaan sedang diserang oleh suatu penyakit itu COVID-19. Jadi masyarakat tidak bisa keluar kemana-mana, akan tapi berita bisa ada di mana-mana. Dan tentu ini kehebatan dan juga ruang tantangan bagi kita, anak-anak milenial. Kemudian pula, kualitas kehidupan manusia banyak ditentukan oleh perkembangan teknologi. Salah satunya adalah perkembangan teknologi komunikasi. Ya, kita tahu bahwa pada zaman dahulu bagaimana HP Nokia harus kalah saing dengan iPhone dan layar sentuh lainnya, yang dulu itu Nokia itu menjadi HP terbaik lah di Indonesia. Kalau nggak punya Nokia, itulah bukan termasuk orang kaya. Tapi kalau sekarang dengan seiring berjalannya waktu, HP Nokia tidak mau membuat suatu gebrakan perubahan dan akhirnya kalah lah. Tidak ada sekarang lagi yang namanya Nokia ataupun apalah itu. Kalau di bahasa lebih itunya mungkin kita harus hadir di luang ini berhubung kita komunikasi penyiaran Islam, kita itu al-muhafazatu al-qadimi sholli wal akhdi bil jadidil aslah. Kita tetap merawat tradisi, menulis, mau belajar, akan tapi kita pun harus membuat gebrakan-gebrakan yang baru. Kemudian perpustakaan maju pesat dan mengubah kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan teknologi yang lain yang mendorong tumbuhnya media massa. Fenomena komunikasi massa ini tentu saja mempunyai implikasi yang mendalam dalam kehidupan manusia karena terkait dengan semua segi dalam kehidupannya. Kita tahu, saya dulu punya guru di pesantren itu, walaupun punya banyak buku, tapi ngetik itu masih pakai ketik yang ada suaranya itu yang taktuk 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 kayak gitu. Belum ada laptop, dan beliau itu dulu masih menyuruh santrinya menggunakan mengetikkan seperti itu. Kalau sekarang kan kita mempunyai banyak cara, bisa menggunakan laptop, bisa di hub. Ya, baik. Ada ini materinya, saya kira teman-teman mahasiswa yang kelompok ini sudah mumpuni ya untuk materi pemahaman tentang media massa gitu ya. Nah, konsep dan model komunikasi massa. Kita harus awalnya paham perspektif awal terhadap media dan masyarakat ya. Bicara tentang sejarah media massa yang tentunya diawali dengan media cetak ya, media cetak, elektronik, radio gitu ya. Kemudian media sosial. Nah, ada tren baru yang dimunculkan disebut dengan digital native dengan digital urban gitu ya. Nah, digital native itu kita dihadapkan pada yang tadi dikatakan bahwa guru saya dulu masih pakai mesin ketik ketak tek tak tok gitu ya, dulu di kelurahan gitu ya. Itu digital native ya. Yang digital urban, itu masuk digital urban. Jadi kalau digital urban itu yang kelahirannya di bawah abad 19, abad 18-an ke bawah itu digital urban. Artinya digital urban, dia memang sejak lahir sampai proses dia hidup,
tidak di awal diperkenalkan dengan kecanggihan teknologi, itu yang disebut digital urban. Tapi masih hidup di era kondisi digitalisasi sekarang tuntutan. Jadi agak kerepotan tuh cara adaptation-nya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bicara komunikasi secara makro ya, secara lingkup besar, ada yang disebut dengan the grid of communication. Jadi communication yang bagus itu, kawan-kawan, itu kita harus menguasai 3 hal yang disebut dengan adaptation, gitu ya, adopt, kemudian adapt, adaptation, adopt, adapt, dan adapt. Artinya, misal ketika digital urban tadi, gitu ya, dia harus hidup di dunia digital sekarang virtual, harus melakukan adopsi terhadap kecanggihan-kecanggihan tools communication. Nah, setelah dia mengadopsi, tentu melakukan adaptation, adaptasi, penyesuaian. Setelah adaptation, dia akan yang disebut dengan adapt, mahir, terbiasa, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan grid communication, komunikasi yang baik ya. Nah, ada beberapa hal, misalnya kawan-kawan, ya topik yang sekarang misalnya kita mata kuliahnya kan teori komunikasi massa ya. Nah, sebelum kita bahas pada theoretical, kawan-kawan, teori tentu dengan konsep berbeda. Yang dibahas sekarang ini adalah konsep. Konsep pijakan tentang media massa. Kalau dalam riset, kalau dalam misalnya kan fungsi kita belajar teori adalah bagaimana teman-teman mudah nanti memilih teori, menggunakan teori untuk skripsi gitu ya, untuk skripsi. Nah, kalau memang masalah komunikasinya tentang komunikasi massa misalnya, yaitu manfaatkan teori mata kuliah teori komunikasi massa ini. Nah, misal yang dibahas sekarang ini kawan-kawan ada pada biasanya di bab 2 gitu ya, pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Jadi bab 2 itu landasan teoritis dan kerangka konseptual. Letaknya ini ada pada konseptual. Nanti saya jelaskan di PPT yang sudah saya bagikan tentang what the meaning of the theory, what the meaning of the communication theory, what the meaning of the communication. Kemudian what is beneficial from the communication theory, fungsinya, gitu ya. Kemudian apa yang disebut dengan good theory, bagaimana kita melakukan evaluasi sebuah teori, apa bedanya teori dengan konsep, dengan konstruk, dengan proposisi, dengan asumsi, gitu ya, itu harus dipahami. Tapi memang sebelumnya kawan-kawan juga harus paham, seperti misalnya ini banyak referensi dari buku Dennis McQuail ya, saya kira konsepnya, jadi nanti dalam skripsinya konseptualisasi misalnya seperti perspektif McQuail ini, Anam, misalnya bahwa media, kita ambil saja, misalnya saya tadi bagikan satu artikel tentang COVID, digital religion tentang COVID ya, itu ada di media sosial. Kawan-kawan nanti ngecek gitu ya, kelompok 1 ini belum menyerahkan jurnal internasionalnya, dicek apakah media sosial yang memberitakan tentang religion terkait dengan COVID itu medianya sebagai window on event and experience gitu ya, atau mirror of event in society and the world, in the world, implying, atau sebagai gatekeeper. Nah, ini nanti di skripsi ini akan bermanfaat. Cari aja masalahnya. Ini bahwa media massa itu sebagai gatekeeper, sebagai memfilter misalnya ya. Nah, nanti ini sinergi dengan, nah ini model media massa Dennis McQuail lagi, model transmisi, model ritual ya, kemudian model publisitas dan model resepsi. Nah, model media massa ini, contoh model transmisi ini McQuail mengambil dari Lasswell, kawan-kawan, dari Lasswell, konsep Harold de Lasswell, bahwa
konsep komunikasinya itu ya udah hanya pola SMCR, source, message, channel, and receiver. Jadi bagaimana nih media massa, baik itu media konvensional mainstream, media online, dan media sosial, gitu ya. Seperti Facebook, WA, gitu ya, Twitter, Instagram, gitu. Posisinya hanya sebagai model transmisi tentang konten media terhadap audiens. Transmisi itu artinya saya nggak mau tahu apa reaksi dari reception, dari receiver, gitu ya, dari halayak. Yang penting, misalnya Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pesan bahwa sholat 3 Jumat berturut-turut, meninggalkan sholat Jumat berturut-turut tidak apa-apa, ada dalilnya kalau dalam kondisi wabah. Misal, model transmisi, tidak menerima masukan, misalnya ya, kolom komentarnya tidak direspon, itu model transmisi. And then yang kedua, model ritual atau ekspresi. Model ritual kalau ekspresi, ini antara antara media dengan audiens ada dialogis. Maka muncullah disebut, kalau Habermas disebut ruang publik, ada dialog. Nah, ini lebih pada interactivity, acara talk show misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, misalnya media, baik itu jenis-jenis media yang tadi saya bilang, media konvensional mainstream, atau media online, atau media sosial gitu ya. Apakah model medianya itu publisitas? Publisitas itu yang terpenting adalah sensasional yang dimunculkan. Gitu, sensasional saja yang dimunculkan. Contoh misalnya konten kreator dari YouTube-nya Nikita Mirzani, ya. Tentang Nikita Mirzani lah konsennya. Dia tidak mikirin apa efek moralnya gitu ya, keagamaannya gitu ya. Tidak perlu, yang penting terpublish, kemudian sensasional yang dimunculkan gitu ya. Nah, ini ada misalnya. Kemudian yang keempat, misalnya model resepsi. Model resepsi artinya di sini media bisa, bukan media, halayak posisinya sebagai active reception, boleh mengkritik medianya secara secara kritis ya, dan dia bisa membuat tandingan media baru. Biasanya ini model resepsi ini banyak diaplikasikan pada media media sosial gitu, media sosial. Tapi ada yang kategorisasi, misalnya kawan-kawan yang perlu diperdebatkan, misalnya kalau misalnya nanti model transmisi, model ritual atau ekspresi, model publisitas, model resepsi gitu ya. Nanti itu ada teori-teorinya. Model transmisi teorinya apa, model ritual apa gitu ya. Model resepsi misalnya ada contoh model active reception dari Philip Barker. Kemudian model publisitas misalnya. Ada misalnya model publisitas misalnya dari teori Antonio Gramsci tentang hegemoni media misalnya. Nah, model transmisi misalnya ada teori yang disebut dengan uses media effect misalnya. Kemudian model ritual and expressive misalnya ada model cultural interaction media teori misalnya. Jadi masing-masing ada teoretikalnya, kita tinggal mengambil mana yang cocok misalnya. Atau model transmisi misalnya ada model teori representasi dari Stuart Hall gitu ya. Representasinya tentang kultur dari media itu sendiri, si pemilik media itu sendiri yang mencoba menginfluence audiens dengan transmisinya, source, message, channel, and receiver. Seperti itu ya. Tapi overall, misalnya tokoh lain, misalnya Harold Laswell, Thomas Kuhn, McWhile, menambahkan, menyimpulkan setelah model media massa ini, ada 4 types of relation between culture, konteks budayanya itu adalah media konten. Gitu ya. Jadi
pengaruh dari model transmisi, model ritual, model publisitas, model resepsi yang bermainkan konten media, ya kawan-kawan. Jadi isi medianya, pesannya, gitu, isi media yang dikonsumsi oleh halayak, oleh audiens. Nah, dari itu semua sehingga ada relasi, ada keterhubungan antara isi media itu, media konten itu berisi kultur, budaya dengan masyarakat, audiens, society, ya, dengan society. Ada 4 kategorisasi misalnya, ada materialism, ada idealism, ada interdependensi, ada dalam slide saya yang saya bagikan semalam, ada materialism. Apakah media itu hanya berpikir bahwa yang penting untung bagi medianya? Atta Halilintar misalnya, Baim Wong gitu ya, Raffi Ahmad gitu. Tujuannya ya bahwa YouTube-nya adalah materialism misalnya, walaupun dikemas dengan aksi sosial dulu gitu ya. Atau idealism, strong media influence, itu posisinya media ideal, dia punya kekuatan kuat memengaruhi masyarakat. Atau interdependensi itu hampir sama dengan model ritual dan ekspresif, saling memberikan masukan gitu ya. Seperti itu. Baik, itu review dari saya dari tugas PPT mahasiswa. Saya kira konsep halayaknya kawan-kawan perlu paham gitu ya. Apakah halayaknya ini kalau yang model transmisi itu adalah passive perception, halayak pasif gitu ya. Kalau model ritual and ekspresif itu masuk kategori pada aktif and pasif halayak, melakukan dialogis, interaktif, dialektika. Model publisitas itu halayak posisinya sebagai pasif ya, pasif audience atau passive reception. Kalau model resepsi, audience itu sebagai active reception atau sophisticated audience, sophisticated readers gitu ya. Nah, itu review saya dari materi PPT yang mahasiswa buat dan presentasikan. Saya kembalikan pada moderator, silahkan. Saya stop share ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang telah menambahkan makalah dari presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang konsep massa halayak pada teori komunikasi massa. Ada kategori active reception dan passive reception dengan berbagai model komunikasi ya, ritual gitu ya, transmisi ya, kemudian resepsi. Nah ini selanjutnya karena ini mata kuliah teori komunikasi massa, kita harus paham kawan-kawan terkait dengan perspektif teori komunikasi gitu ya, perspektif teori komunikasi. Dan ini sebagai pegangan kawan-kawan untuk menentukan teori komunikasi yang tepat itu yang mana gitu ya. Teori komunikasi yang tepat itu yang mana? Nah, sesungguhnya sebelum kita mempelajari paham bahwa sebetulnya teori komunikasi massa itu ada berapa ratus sih, ada berapa ribu sih gitu ya. Kita perlu mereview, pertemuan pertama sudah saya jelaskan, what the meaning of the communication. Intinya adalah communication, transferring of the message from the communicator to communicant, gitu ya. Dan the purpose-nya adalah mutual understanding. That's it's the hakikat dari komunikasi, gitu ya. Tentu aktivitas komunikasi itu harus following team component dari komunikator, komunikan, channel, pesan, gitu ya, noise, feedback, decoding, encoding, gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi.
Jadi kalau komunikasinya bicara tentang bagaimana sih aktivitas komunikasi dari 10 kategorisasi atau 10 faktor yang itu disebut sebagai aktivitas komunikasi. Nah, di dalamnya ternyata muncul tidak semua running well gitu ya, tetapi di dalam aktivitas komunikasi itu ditemukan ada gap antara apa yang terjadi di komunikasi di masyarakat dengan yang sebaiknya, gitu ya. Ada problem, ada masalah. Nah, masalah ini, gitu ya, penyakit ini, gitu logika sederhananya perlu obat dong, perlu penyembuhan dong. Obat penyembuhannya itu adalah teori komunikasi. Seperti itu ya. Jadi itulah relation antara communication dengan communication theory. Jadi teori komunikasi itu semacam obatnya gitu ya untuk menyembuhkan penyakit di dalam komunikasi. Nah, tapi kita sebelum membahas tentang apa sih teori komunikasi, kita perlu juga paham sesungguhnya teori apa sih gitu ya. Yang saya bilang di pertemuan pertama ada paradigma of science. Paradigma of science itu kan ada ontologis, epistemologis, aksiologis gitu ya, metodologis dan retoris. Nah, resultnya adalah sebuah teori, kawan-kawan. Dari proses saintifik itu adalah resultnya adalah teori, bermain pada teori gitu ya. Nah, teori itu tentu isi teori itu dibangun melalui yang disebut dengan eksplikasi teori. Eksplikasi itu disebut pemahamannya adalah proses pembentukan sebuah teori. Gitu ya, proses pembentukan dari sebuah teori yang tentu proses itu dari seorang saintis, dari seorang ilmuwan. Nah, teori yang baik, teori itu berisi dari adanya konsep, adanya konstruk. Konsep apa? Konsep itu yang menjelaskan antara variabel A dengan variabel B, variabel X dengan variabel Y, tema 1 dengan tema 2. Itu konsep, ciri-ciri karakteristik dari variabel atau konsep. Yang biasanya konsep itu diturunkan kalau dalam penelitian pada list pertanyaan, gitu ya. Jadi teori itu harus ada konsepnya, terdiri dari konstruk, adanya definisi, adanya proposisi. Jadi kalau teori lengkap. Misal kalau bicara tentang teori agenda setting, Maxwell-Malcolm gitu ya. Konsepnya adalah teori ini diperuntukkan untuk penelitian kuantitatif, komunikasi kuantitatif yang membahas tentang secara saintifik misalnya pengaruh media terhadap audiens yang direlasikan dengan agenda kebijakan pemerintah dan agenda halayak yang konsepnya yang memiliki proposisi bahwa misalnya agenda media itu sama maknanya dengan agenda halayak. Artinya bahwa apa yang dianggap penting oleh halayak itu sama pentingnya ternyata oleh media misalnya atau sebaliknya. Itu proposisi. Jadi harus seperti itu. Tokohnya, definisinya gitu ya, menjelaskan. Jadi itu yang disebut dengan teori. Maka kalau hanya definisi bukan ada tokoh itu konsep, hanya konsep gitu ya. Oke. Unsur teori, konsep. Ya, tadi saya bilang merujuk pada karakteristik objek tertentu. Nanti kita pas bahas satu teori contoh, kita lihat mana konsepnya, dalam teori itu mana konstruknya, gitu ya, mana definisinya, mana proposisinya. Konstruk itu konsep yang sudah digunakan dalam kehidupan. Maka kalau kita hanya pada tataran konsep, misalnya yang tadi, konsep agenda setting, agenda media, agenda kebijakan, ternyata ini ada nggak di Metro TV? Ya, itu konstruk, sudah pada konstruk. Nah, definisi itu sering menggunakan istilah adalah, ialah, merupakan, gitu ya. Proposisi yaitu penggabungan beberapa konsep, ya. Oke. Manfaat teori tentu membantu kita, gitu ya, kawan-kawan. Maka kenapa teori diajarkan gitu pada bangku kuliah yang memang final dari seorang dari stratifikasi pendidikan misalnya S1 yaitu skripsi misalnya. Ya tentu teori menuntun kita dalam mengambil keputusan tadi
kita mau berobatnya apa nih gitu ya, persoalan komunikasinya apa, obatnya apa, mengambil tindakan. Intinya mengguide kita, membantu kita, mengarahkan kita harus seperti apa itu teori, manfaat teori ya. Oke, ini teori dapat berubah dengan 3 cara, dengan ekstensi, intensi, dan revolusi. Nah, misalnya ini terkait dengan penggunaan teori apakah pada kuanti juga pada kuali, kawan-kawan. Pertumbuhan secara teori, ekstensi misalnya ya pertumbuhan dan perluasan, bahwa teori itu bisa bertambah atau berkurang, ini biasa pada kualitatif. Atau intensi berubah teori, pertumbuhan dengan penguatan. Ini bisa di kuanti. Teori-teori kuantitatif, agenda setting, uses and gratification, gitu. Cultivation, kita hanya menerapkan saja penguatan. Revolusi, perombakan dan perubahan secara kritis. Ini bisa pada penelitian kualitatif. Teorinya kita gagalkan, muncul teori baru, gitu. Itu revolusi. Jadi ada proses bahwa dunia akademik itu tidak statis, tapi dinamis. Maka letak kebenarannya itu tidak selalu absolut teori itu. Masing-masing saintis punya kebenaran masing-masing, gitu ya. Jadi kita tetap menghargai teori masing-masing. Maka yang perlu ditanyakan, tepatkah teori ini digunakan untuk masalah komunikasi dari segi realitasnya, hakikatnya, dari segi pengetahuannya, dari segi metodologi, dari segi nilai moralnya, gitu ya. Oke, ini teorinya bisa berubah, ekstensi, perluasan, menambah teori, atau penguatan, hanya ya apply using teori, kuantitatif, menguji teori, revolution, itu perombakan gitu ya, yang disebut dengan antitesis biasanya, antitesis, itu revolution. Nah, ini communication, ya finally komunikasi itu mutual understanding. Kita harus menjadi orang bijak lah sebagai orang komunikasi. Berbeda pendapat sah gitu ya, boleh. Kalau menurut Stark gitu ya, bahwa komunikasi itu sebetulnya proses simbolik, lambang bunyi, bahasa, pertukaran bahasa. Tentu yang dilakukan oleh manusia dari berbagai aktivitas manusia yang dia punya tujuan ya adalah saling menukar, mentransferring, exchange gitu ya, saling menukar pikiran, pola pikir, yang pikiran tersebut disampaikan melalui simbol. Simbolnya bukan hanya verbal, tapi juga non-verbal, baju gitu ya, gitu, baju, performan, banyak hal lah ya, mimik muka gitu ya, gestur gitu ya. Dari satu orang pada masyarakat lebih luas. That's it tentu. Yang tujuannya tentu itu untuk make good relation with other people in the future. Jadi komunikasi itu kita harus, tujuannya adalah menjalin hubungan baik dengan orang lain in the future, taking future action seperti apa gitu ya. Kalau Gamble mengatakan komunikasi itu the deliberate or accident transfer of meaning, sama. Bagaimana mendeliberate, bagaimana mengirimkan, mentransfer makna, baik itu yang secara sengaja maupun yang direncanakan. Gitu ya. Kalau Griffin dengan double Lorentz phrase misalnya, ya komunikasi itu ada manajemennya, bagaimana kita memanage pesan. Maka ketika kita ada menemukan tidak cocok dengan seseorang yang komunikasinya apatis misalnya, orang yang komunikasinya cuek misalnya, nggak masalah, manajemennya yang kita rubah polanya menghadapinya. Human seperti itu ya. Kalau Ruben mengatakan komunikasi manusia, antar manusia itu semua proses yang dilakukan oleh individu, seseorang, dia bagaimana membentuk relationship, grup, jadi dari level individual until the society, gitu ya, until the society. Itu yang disebut dengan communication secara ilmiah, secara terminologi. Nah, objek studi dari communication, nah ini kawan-kawan, ada komunikator gitu ya,
ada komunikan, ada pesan, conversation, ada media. Di sini kita yang akan bahas. Bidangnya sudah saya bahaskan, ada economic, culture, politik, gender, hope, legal, sport, teknologi, anything object of study dari komunikasi bisa kita teliti. Artinya komunikasi bisa masuk ke berbagai bidang apapun. Oke ya. Next. Nah, teori komunikasi. What the meaning of the teori komunikasi? Wisdom a collective. Collective wisdom. Artinya kebijaksanaan. Love of wisdom. Orang komunikasi itu love of wisdom. Bagaimana kita bukan as a individual, tapi kita menciptakan relationship as a collective, as sosial. Menemukan gitu ya, menemukan seluruh tubuh teori yang berkaitan dengan komunikasi. Artinya kita menemukan berbagai teori komunikasi. Kalau yang kedua, bicara tentang sama, kalau teori komunikasi itu sama berfungsi sebagai umbrella, berfungsi sebagai memayungi fenomena-fenomena komunikasi, persoalan-persoalan komunikasi, yang melalui teori itu kita bisa melakukan diskusi dan analisis untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, aware, dan cermat. Yang ketiga, bahwa teori komunikasi itu tentu berorientasi pada yang tadi, mencari sebab-sebab, ada hubungan, aspek-aspek perilaku komunikatif. Seperti itu ya. Nah, ini arti penting teori, help member of the community identity. Artinya bahwa kita dengan teori komunikasi sesungguhnya teman-teman mahasiswa membantu masyarakat awam, masyarakat akademik gitu ya, mengidentifikasi masalah komunikasi yang mau diangkat apa. Berbagai masalah ada teori komunikasinya gitu ya. Help members of the community identity their primary areas of interest and work, itu maksudnya. Yang kedua, arti penting teori komunikasi, pull them together as a community. Menarik, artinya kita menyatukan masyarakat-masyarakat melalui teori komunikasi. Yang ketiga itu leading teori, artinya bermunculan dari ide-ide ya, dari ide-ide teoritis yang sesungguhnya saya bilang teori itu relativitas, masing-masing punya kebenaran gitu ya, teori komunikasi. Jadi kita tetap merujuk pada evolusi proses pembentukan dan perkembangan teori itu sendiri. Jadi nggak bisa kita lepas. Tokoh komunikasi misalnya ada Thomas Kuhn awalnya, kemudian berawal Thomas Kuhn ilmunya misalnya dari Immanuel Kant. Jadi terus nggak bisa terpisah gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, seperti apa sesungguhnya teori yang bagus itu, teori yang baik? Teori yang baik tadi di awal ada isi konsep, konstruk, proposisi gitu ya, definisi. Nah, tapi ada lebih lengkap lagi. Good theory jika memang isi dalam teori tersebut terdapat penjelasan dengan adanya the principle of necessity, bahwa teori itu betul-betul dibutuhkan. Butuhkannya untuk peruntukan apa. Kemudian teori itu causal necessity. Apa sih alasannya dibutuhkan? Nah, ini kan pada level the principle of necessity, causal necessity normatif. Masih berbicara pada level belum praktis, makanya pada teoritis konsep. Nah, teori yang bagus tidak hanya pada tataran pas begitu pengguna peneliti itu. Habis ini so what ya? Habis ini bingung mau diapain menyelesaikan masalah. Nah, teori yang baik tidak seperti itu. Teori yang baik menjelaskan pada pembaca bagaimana cara menelitinya, tahapan-tahapannya. Practical necessity, logical masuk akal necessity. Ada law-nya, ada hukumnya, ada rules-nya, ada sistemnya. Itu yang disebut dengan good theory. Maka rekomendasi buku yang saya berikan ya Dennis McWild, John Vivian, Catherine Miller, Stephen Littlejohn gitu ya, E.M. Griffin, itu buku-buku komunikasi yang menurut saya isinya dan menurut komunitas
orang komunikasi, Civitas Academica Komunikasi, isi teorinya adalah termasuk good theories of communication. Itu. Oke. Oke, saya kira yang terakhir, perspective of communication ini, istilah perspective of communication sama dengan meta-theoretical atau sama dengan the domain of conceptual of communication. Ada 7 yang disimpulkan. Jadi masalah komunikasi kan banyak. Sebelum kita memilih teori, dibikin dulu kontinum. Ada 7 kontinum. Retorika, semiotika, fenomenologi, cybernetika. Nanti ada teori-teoretikalnya. Di buku I.M. Griffin misalnya. Retorika bicara komunikasi sebagai seni bicara pada publik. Di media manapun gitu ya kawan-kawan. Nah, entah itu dia mau pada audiensnya atau pada komunikatornya, komunikan atau komunikator. Semiotika bicara tentang melalui tanda. Fenomenologi, pengalaman, experience, life word dari seorang komunikator atau komunikan. Cybernetic, digital media, bagaimana proses komunikasinya. Nah, ini secara teknologi ya, cybernetic. Sociopsychology bicara tentang teori-teori bagaimana psikis individu pelaku komunikasi. Lalu kalau teori efeknya misalnya efek media masuk pada sociopsychology. Kemudian misalnya bagaimana tingkat kekerasan dalam film apa mempengaruhi tingkat kekerasan audiens, itu sociopsychology. Yang keenam, sosiokultural. Komunikasi sebagai penciptaan dan pembentukan realitas sosial. Dilihat sosiokultural surrounding-nya, circle dari audiens atau komunikator. Yang ketiga, itu kritis. Jadi komunikasi itu yang dilakukan oleh pelaku komunikasi bertujuan untuk merefleksikan, mengkritisi wacana adanya ketidakadilan melalui distorsi, melalui emansipasi gitu ya. Merubah dari positioning objek menjadi sama-sama subjek, tidak ada subjek dan objek tapi intersubjektivitas dalam kritis. Saya kira itu pemahaman tentang teori komunikasi dengan apa sebetulnya the domain yang bisa kita ambil dalam teori komunikasi. Poinnya ini. Oke, saya kembalikan pada moderator untuk kita sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih.